Muhammad, harta gonogini itu ada sebelum kita bercerai. Baim Wong melayangkan gugat cerai pada Paula Verhoeven setelah 6 tahun menikah. Netizen syok karena asumsi mereka selama ini ternyata meleset. Kadang-kadang menyebut Baim sang suami pelit bin red flag. Sambil berlinang air mata dalam keterangan persnya, Baim menyebut alasan ia menggugat cerai Paula adalah karena istrinya itu disebut berselingkuh. Tak hanya berselingkuh, namun ada puluhan alasan Baim menceraikan wanita yang telah memberinya 2 anak tersebut. Dalam keterangan persnya, Baim menyebut jika Paula berselingkuh dengan teman baiknya. Meskipun merasa sangat terluka, awalnya aktor 43 tahun itu sempat mencoba untuk memaafkan dan mempertahankan rumah tangganya. Namun kekecewaannya lantas bertambah saat mengetahui nama laki-laki tersebut diganti. Saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita, diganti sama pihak laki-laki, tambahnya. Baim akhirnya mengaku sangat sulit untuk bisa sepenuhnya memaafkan Paula dan temannya, terutama karena pengkhianatan tersebut sangat mengejutkan baginya. Meskipun ia merasa dikhianati, Baim menegaskan bahwa dirinya berusaha untuk tidak berpikiran negatif terhadap Paula dan temannya. Saya juga kadang-kadang nggak percaya, jangankan kalian, saya aja nggak percaya sama apa yang terjadi sama saya, katanya dengan nada sedih. Selama 1 tahun terakhir, Baim berusaha menahan diri dan tetap mempertahankan pernikahannya, utamanya demi anak-anaknya. Saya menahan semuanya karena anak saya tidak ingin mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Baim sambil meneteskan air mata. Namun setelah 1 tahun mencoba bertahan, Baim akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Paula. Gugatan tersebut didaftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober 2024. Dengan nomor perkara 3477-PDT-G-2024-PA-JS. Baim Wong mengaku selama ini selalu memberikan kepercayaan penuh kepada Paula. Ia menyebut dirinya tak pernah mengecek smartphone istrinya. Namun Baim Wong akhirnya mendapati kabar perselingkuhan itu dari asisten pribadi Paula Verhoeven. Sayangnya Baim Wong tak menjelaskan lebih dalam soal perselingkuhan itu. Ayah 2 anak itu mendapati Paula Verhoeven menyamarkan nama pria selingkuhan itu di kontak ponselnya. Ketahuan selingkuh, Baim memberikan kesempatan buat sang istri memperbaiki hubungan mereka. Hanya saja menurut mantan kekasih Marshanda itu makin kesini ketidakjujuran terus berlangsung. Saat disinggung sudah berapa kali Baim Wong memberikan kesempatan kepada Paula Verhoeven, dengan resi Baim mengatakan sudah berkali-kali. Karena tak ada perubahan, Baim kemudian mengambil langkah memutus komunikasi dengan Paula. Berikutnya pria 43 tahun itu mendatangi orang tua Paula Verhoeven dan menyampaikan bahwa dirinya sudah tidak sanggup menjalani biduk rumah tangga. Pada kesempatan yang sama, Baim Wong menduga perselingkuhan istrinya dengan teman dekatnya itu sudah terjadi sejak November 2023. Tak lama berselang, Paula pun disebut kenakan hijab dan mendapat simpati publik. Di saat bersamaan, Baim Wong mulai mendapat antipati publik. Ketika rumah tangga mereka tercium retak karena sudah sering tak tampil bersama, Baim kini mengaku jika dirinya dan Paula saat itu sudah pisah rumah. Bahkan sudah berlangsung sejak 7 bulan yang lalu. Namun Baim Wong menyembunyikan semuanya sampai akhirnya melayangkan gugatan cerai pada Senin 7 Oktober 2024. Ungkapan perselingkuhan Paula Verhoeven dengan seorang teman baik Baim Wong lantas memunculkan nama Dimas Seto. Ia dituding sebagai biang keretakan rumah tangga Baim Paula. Asumsi tentang keberadaan Dimas Seto sebagai orang ketiga bermula saat Baim Wong mengunggah tulisan tentang seseorang yang belum punya anak di unggahan Instagram beberapa waktu lalu. Baim lantas meminta orang yang sama untuk tidak mengganggu istrinya serta berjanji bakal mengungkap drama di balik cerita tersebut. Sebagaimana diketahui sejak menikah pada 2009 lalu, pasangan Dimas Seto dan Dini Aminarti belum mendapat kepercayaan untuk mendapatkan momongan. Selain itu, kuasa hukum Baim Fahmi Bahmid sempat membahas inisial laki-laki yang diduga menjadi orang ketiga dalam pernikahan kliennya. Momen ini terjadi setelah awak media menyampaikan sebuah inisial yang diduga sebagai selingkuhan Paula. Inisial nama yang lantas beredar di kalangan awak media adalah DS. Namun banyak yang tidak percaya kalau orang yang dimaksud Baim Wong adalah Dimas Seto. Apalagi saat Baim menggelar gala premier film Lembayung bulan September lalu. Dimas ikut hadir meramaikan acara, ia juga tampak memberikan ucapan selamat di akun sosmednya. Dimas Seto juga tampak merangkul akrab Baim Wong dalam sesi foto bersama. Senyuman lebar keduanya pun seperti menggambarkan bahwa tidak ada masalah di antara mereka. Unggahan Dimas Seto pun mulai dibanjiri komentar para pengguna Instagram yang meyakini bahwa bukan dia sosok perusak rumah tangga Baim Wong. Mengingat saat itu Paula Verhoeven pun sudah mulai jarang mendampingi suaminya.
Seiring dengan berembusnya kabar jika Dimas Seto diduga jadi orang ketiga dalam rumah tangga Baim Paula, di platform TikTok ramai pencarian Paula dan Dimas. Dalam pencarian yang viral di TikTok, tampak pencarian video Paula Verhoeven dan Dimas di pantai tengah trending. Ada pula cuitan-cuitan soal dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven dan Dimas Seto. Bukti Dimas Seto suka Paula, Dimas Seto dan Paula di pantai. Paula umroh bersamaan Dimas Seto akrab dengan Paula. Itulah beberapa pencarian yang menjadi biru dan sedang banyak dicari di TikTok. Meski pencarian ini trending, hanya saja tak ada satu video yang menjadi bukti kebersamaan Paula Verhoeven dan Dimas Seto, termasuk berada di pantai. Usai dituding selingkuh oleh suaminya, Paula Verhoeven masih belum buka suara soal tudingan itu. Namun di tengah hebohnya pemberitaan ini, Paula Verhoeven mengunggah Instagram Stories yang berisikan ceramah Ustadz Hanan Attaqi. Unggahan tersebut menjelaskan bagaimana kejahatan yang dilakukan orang lain sebaiknya jangan dibalas dengan kejahatan pula. Menurut Ustadz Hanan Attaqi, kejahatan akan dibalas dengan cara Allah yang akan membuahkan hasil yang baik. Kita hanya perlu diam menerima keadaan dan semuanya akan terbalaskan jika Allah menghendaki. Selain video ceramah Ustadz Hanan Attaqi, Paula Verhoeven juga mengutip perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak akan percaya itu, bunyi perkataan yang dikutip Paula. Lalu bagaimana dengan reaksi Dimas Seto yang dicurigai jadi penyebab keretakan rumah tangga Baim Paula? Di tengah isu yang beredar, Dimas Seto justru tampak semakin mesra dengan istrinya Dhini Aminarti. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, pasangan selebriti ini membagikan momen kebersamaan mereka. Dimas menuliskan caption yang seolah membantah tudingan yang ditunjukkan kepadanya. Satu sahabat aja cukup asalkan sahabatnya kamu @Dhini Aminarti. Kuasa hukum Baim Wong Fahmi Bahmid lebih lanjut menjelaskan jika keputusan Baim menggugat cerai talak Paula di Pengadilan Agama Jakarta Selatan merupakan keputusan final setelah ia berusaha bertahan selama 1 tahun terakhir. Kuasa hukum Nikita Mirzani itu juga menjelaskan jika keretakan rumah tangga Baim Paula sudah terjadi sejak November 2023 lalu dan sudah pisah ranjang selama beberapa waktu lalu. Tanya itu, Fahmi juga menyebut ada 26 item alasan yang dilampirkan Baim ke pengadilan sebagai alasannya menggugat cerai Paula. Materinya tidak perlu saya sampaikan, yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa sehingga seorang suami mengambil sikap mengajukan permohonan di pengadilan agama, sambungnya. Selain menggugat cerai Paula, Baim juga memperjuangkan soal hak asuh anak mengingat kedua anaknya terlihat lebih nyaman berada dalam pelukan Baim. Pemohon mengajukan untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya, itu gugatan yang pertamanya. Yang kedua adalah pemohon meminta kepada pengadilan agar ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara dari anaknya tersebut agar berada dalam asuhan pemohon. Ujar Taslima di PA Jakarta Selatan. Pasca membongkar perselingkuhan istrinya, pengakuan Baim Wong itu tampaknya bikin publik tak percaya begitu saja. Pasalnya, Baim Wong dikenal sebagai sosok yang kerap kali membuat konten prank atau konten candaan. Publik lebih percaya pada Paula Verhoeven yang sekarang sudah mantap untuk berhijrah. Berbeda dari komentar pedas di akun sosial media Baim Wong, Paula justru mendapatkan banyak dukungan. Netizen memberikan banyak komentar baik yang menegaskan bahwa Paula terlalu baik untuk Baim Wong. Apalagi sebelumnya Kadung menyebut Baim Wong sosok suami red flag dan kerap membandingkan Paula dengan Nagita Slavina. Di sisi lain, kabar perselingkuhan Paula yang dibeber Baim membuat sejumlah warganet menyesalkan sikap Baim yang begitu entengnya mengumbar aib rumah tangga ke publik. Tak sedikit pula yang membandingkan dengan kasus perceraian Ruben Onsu Sarwenda yang berakhir tanpa saling bongkar aib rumah tangga. Sikap Baim Wong yang dianggap mengumbar aib keluarga mendapat kritik keras dari banyak pengguna media sosial. Meskipun Baim mengungkapkan alasannya untuk bercerai, banyak netizen yang merasa bahwa tindakan tersebut tidak etis dan tidak menghormati status Paula sebagai ibu dari anak-anak mereka.